wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia hari ini. Jangan lupa sebelum belajar, kalian harus selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya mendapat kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita mengulang dulu materi sebelumnya tentang larutan. Larutan itu terdiri dari zat pelarut atau solvent. Dalam contohnya sehari-hari, misalnya air murni. Air murni itu adalah salah satu jenis zat pelarut yang terbaik. Lalu akan kita campurkan dengan zat terlarut, yaitu misalnya di sini ada bubuk kopi. Bubuk kopi ini sebagai zat terlarut atau dalam bahasa kimianya adalah solut. Solut dan solvent ini kalau kita campurkan dan kita aduk akan membentuk suatu larutan kopi. Larutan kopi ini dalam bahasa kimianya disebut dengan solution. Untuk solution itu ada 3 macam keadaan. Keadaan yang pertama, kita aduk kopinya semua larut. Ini larutannya disebut larutan belum jenuh. Artinya semua kopi bisa larut dalam air. Jika keadaan ini kita tambahkan lagi, misalnya dengan kopi berikutnya, dia sudah mulai terasa agak sulit larut. Nah, keadaan seperti ini disebut larutan tepat jenuh. Ya, jadi ini tepat jenuh. Selanjutnya, kalau misalnya kita tambahkan terus-menerus zat terlarutnya, jadi pada keadaan ini kita tambahkan lagi bubuk kopi, maka yang terjadi adalah bubuk kopi itu tidak akan dapat larut. Nah, yang seperti ini disebut dengan larutan lewat jenuh. Setelah kita mempelajari bermacam larutan, tadi ada larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh, maka kita akan mulai membahas tentang rumus-rumus pada bab larutan dan hasil kali kelarutan. Pada bab ini akan dibahas tentang 3 macam larutan. Yang pertama adalah larutan biner. Biner itu artinya dia memiliki 2 ion. Contohnya di sini adalah NaCl, terdiri dari 1 ion Na dan 1 ion Cl, bergabung menjadi 2 ion. Lalu KBr, kalium bromida, memiliki 1 ion K dan 1 ion Br, jadi totalnya adalah 2 ion. NaOH, ini juga terdiri dari 2 ion, yaitu Na dan OH. OH ini memiliki 1 kesatuan, ya, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dihitung O sendiri, H sendiri, tapi menjadi 1 OH. Jadi ini dia memiliki 2 ion, Na dan OH. Contoh berikutnya CaSO4. CaSO4 terdiri dari 2 ion, yaitu Ca2+ ini dan SO4. SO4 juga merupakan 1 kesatuan, dia dihitung 1 ion. Jadi jumlahnya adalah 2 ion. Contoh selanjutnya adalah KNO3, kalium nitrat. K-nya K+, terdiri dari 1 ion, dan NO3 itu juga 1 ion. Jadi ini total adalah 2 ion. Untuk larutan biner, menghitung KSP-nya dengan rumus KSP sama dengan S kuadrat. S itu tadi artinya adalah kelarutan. Sedangkan kalau untuk mencari S, itu tinggal dibalik menjadi rumusnya S sama dengan akar KSP.
Selanjutnya larutan yang kedua adalah larutan terner, memiliki jumlah ion sama dengan 3. Contohnya adalah H2SO4 terdiri dari 2 ion H dan 1 ion SO4. SO4 itu merupakan satu kesatuan. Contoh lain adalah MgOH 2 kali. Mg itu terdiri dari 1 ion Mg dan OH itu 2 ion OH. Jadi jumlahnya adalah 3. Contoh berikutnya CaNO3 2 kali. Terdiri dari 1 ion Ca dan 2 ion NO3 atau 2 ion nitrat. Untuk kelarutan terner kita gunakan rumus hasil kali kelarutannya adalah Ksp sama dengan 4S pangkat 3. Sedangkan jika ditanyakan kelarutan maka kita menggunakan rumus S sama dengan akar pangkat 3 dari Ksp per 4. Larutan yang ketiga adalah larutan kuaterner, memiliki jumlah ion 4. Contohnya di sini adalah H3PO4 atau asam fosfat. Terdiri dari 3 ion H dan 1 ion PO4. Jumlah ionnya adalah 4. Contoh lain adalah AlOH 3 kali. Terdiri dari 1 ion Al dan 3 ion OH-. Dijumlah ionnya menjadi 4. Berikutnya FeCl3. Terdiri dari 1 ion Fe dan 3 ion Cl. Pada larutan kuaterner, untuk menghitung Ksp-nya digunakan rumus 27S pangkat 4. Sedangkan rumus kelarutannya menggunakan S sama dengan akar pangkat 4 dari Ksp per 27. Antara Ksp dengan pH itu mempunyai hubungan timbal balik, di mana harga Ksp itu dapat digunakan untuk menghitung pH larutan. Sebaliknya, harga pH larutan dapat pula digunakan untuk menentukan harga Ksp. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di soal nomor 1, kita disuruh menghitung besarnya hasil kali kelarutan dari 5,85 gram NaCl dalam 500 ml air. Diketahui air Na-nya adalah 23 dan Cl adalah 35,5. Mula-mula kita harus menentukan dulu besarnya M. M itu nanti sama dengan kelarutan. Rumusnya adalah gram per mr per liter. Gramnya kita masukkan 5,85. mr-nya dari NaCl kita tambahkan hasilnya 58,5. Lalu liternya kita rubah dari 500 ml menjadi 0,5 liter. Akan didapatkan hasil 0,2 M. Setelah dari M, itu kita akan menentukan besarnya Ksp. Karena NaCl itu tergolong elektrolit biner, maka kita menggunakan rumus Ksp sama dengan S kuadrat. Kita masukkan angkanya 0,2 kuadrat, akan didapat hasilnya 0,04. Atau kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Untuk soal nomor 2, diketahui konsentrasi dari CaF2 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 M. Ditanyakan besarnya Ksp. Kita harus tahu dulu CaF2 tergolong elektrolit terner karena memiliki 3 ion
Ca itu 1 dan F-nya itu ada 2. Berarti jumlah ionnya adalah 3. Untuk menentukan KSP-nya digunakan rumus 4S pangkat 3. Jadi 4 dikali S-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan lagi 3, hasilnya 8 kali 10 pangkat min 12, 4 kali 8, 32 kali 10 pangkat min 12, atau 3,2 kali 10 pangkat min 11. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita disuruh menghitung besarnya kelarutan dari 200 ml CaSO4 jika diketahui harga KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Kita harus tahu CaSO4 itu adalah tergolong elektrolit biner karena memiliki 1 ion Ca dan 1 ion CSO4. Maka rumus yang digunakan adalah S sama dengan akar KSP. Sama dengan akar KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 6 akan didapat hasil 2 kali 10 pangkat min 3 satuannya M. Untuk soal nomor 4, kita juga disuruh menghitung besarnya kelarutan dari senyawa FeOH 2 kali jika diketahui harga KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 18. Kita harus tahu dulu FeOH 2 kali itu tergolong elektrolit terner karena memiliki 1 ion Fe dan 2 ion OH. Maka rumus yang digunakan untuk menentukan S adalah S sama dengan akar KSP per 4. KSP-nya kita masukkan angkanya, KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 18 dibagi 4. Maka hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 18 sama dengan 10 pangkat min 6 satuannya M. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5, yaitu soal yang menghubungkan antara KSP dengan pH larutan. Jika diketahui hasil kali kelarutan KOH adalah 9 kali 10 pangkat min 8, kita disuruh menentukan besarnya pH larutan KOH tersebut. KOH kita tahu adalah tergolong elektrolit biner. Maka untuk menghitung S-nya digunakan rumus akar KSP. Akar dari 9 kali 10 pangkat min 8 itu adalah 3 kali 10 pangkat min 4M. KOH kita tahu adalah tergolong basa kuat. Maka untuk menentukan besarnya POH digunakan rumus min log B kali M. B itu adalah jumlah dari OH. Pada KOH itu adalah OH-nya jumlahnya 1. Jadi kita masukkan angkanya min log 1 kali M-nya 3 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah min log 3 kali 10 pangkat min 4 atau 4 min log 3. Log 3 itu adalah 0,5, jadi 4 dikurang 0,5 hasilnya 3,5. Dan besarnya pH itu adalah 14 dikurang POH. Hasilnya 14 dikurang 3,5 didapat hasilnya 10,5. Untuk soal nomor 6, diketahui hasil kali kelarutan asam sulfat sebesar 4 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanyakan adalah besarnya pH larutan asam sulfat itu.
Asam sulfat kita tahu rumusnya adalah H2SO4. Karena H-nya ada 2 ion dan SO4 1 ion, maka dia tergolong dengan terner. Rumus yang digunakan untuk menghitung S adalah akar pangkat 3 dari KSP per 4. Kita masukkan angkanya, KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4 akan mendapatkan hasil akar dari 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 3. Untuk menentukan pH harus diingat rumus pH asam kuat, karena H2SO4 itu tergolong asam kuat. Maka rumus yang digunakan adalah pH sama dengan min log A kali M. Sama dengan min log A itu adalah jumlah H, berarti 2 dikali M-nya 10 pangkat min 3. Sama dengan 3 min log 2. Log 2 itu adalah 0,3, jadi 3 dikurang 0,3 didapat hasilnya 2,7. Alhamdulillah, pelajaran kimia kali ini tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk lebih mendalami materi kelarutan dan hasil kelarutan serta materi-materi kimia yang lain, kalian dapat mengunjungi blog Ibu yang tertulis di papan tulis, yaitu semoga dimudahkan blogspot.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.